Selamat Kids, Happy Sunday. Kakak mau terus berdoa nih buat kalian semua supaya kalian diberi kesehatan, diberi kekuatan dan sukacita untuk menjalani hari-hari kalian. Nah, Diani kalau di keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan dan tetap jaga kesehatan. Kak Elsia, ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu itu ada di Lukas 6 ayat 36 yang bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah Kak Elsa, kan sekarang kita udah memulai ibadah kita nih. Hari ini kegiatan kita ngapain aja sih? Kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga akan menyembah Tuhan. Terus nanti kita juga akan dengarkan sharing dari kakak-kakak dan yang terakhir ada kegiatan spesial yaitu kita akan melakukan prakarya. Wow, asik banget ya. Oke adik-adik, daripada kalian nunggu lama-lama, kita sekarang mau mulai ibadah kita nih. Tapi sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Kak Elsa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang seminggu ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu, berkati setiap kami supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Syukur
mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami selama kami memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam Tuhan, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Ayo yang udah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama bilang yes. Yes, puji Tuhan. Adik-adik, kalau minggu-minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari alfabet A sampai G, minggu ini kita mau belajar dari alfabet yang selanjutnya yaitu H, hati yang gembira. Ayo, siapa yang tahu hati yang gembira itu apa? Di Amsal 17 ayat 22 bilang kalau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati kita itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Saking bermanfaatnya, bahkan hati yang gembira itu bisa berfungsi sebagai obat yang manjur. Ayo adik-adik di sini, siapa yang kalau ada PR itu langsung bersungut-sungut, langsung males, langsung bilang kalau PR ini susah, aku nggak bisa ngerjain PR ini. Nah, kakak mau bilang kalau hati kita susah, kita bingung, hati kita sedih, kita akan sulit untuk mengerjakan sesuatu. Mau semudah apapun tugas yang kita punya, PR yang kita punya, tapi kalau hati kita sedang sedih, itu akan terasa lebih susah. Tapi kalau adik-adik punya hati yang gembira, adik-adik bilang ke diri kalian masing-masing, aku bisa, aku pasti bisa mengerjakan ini. Mau PR sesusah apapun, kalian pasti akan bisa mengerjakan itu, pasti akan terasa lebih mudah untuk dikerjakan. Karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan dan hikmat Tuhan mengalir atas kita. Atau contoh lain, adik-adik pernah nggak liburan sama keluarga kalian, terus kalian berhenti ke satu toko mainan. Terus adik-adik lihat, ma aku pengen mainan itu, tapi mama kalian nggak bolehin, nggak usah beli mainan. Terus kalian bilang, kenapa aku pengen mainan itu? Tapi mama kalian bilang nggak usah, di rumah udah banyak mainan. Nah terus adik-adik sedih, adik-adik ngambek, jengkel sama mamanya. Mama tanya, nak mau makan apa? Langsung kalian jawabnya dengan nggak sopan, dengan nggak enak. Kalian bilangnya, nggak, aku nggak mau makan, aku mau mainan. Jawabnya nggak sopan, hati orang tua kalian jadi sedih, suasana liburannya jadi nggak enak. Padahal tujuan utama papa mama kalian ngajak kalian liburan adalah untuk bersenang-senang, untuk bersukacita sama-sama. Cuman karena hal kecil, cuma karena kalian nggak dibolehin beli mainan, suasana liburannya jadi nggak asik, nggak menyenangkan. Tapi coba kalau kalian punya sikap hati yang baik, kalian nggak marah, kalian nggak ngambek, kalian nggak jengkel kalau nggak dibeliin mainan, kalian bisa ngerti apa maksud dari papa mama kalian nggak bolehin kalian beli mainan itu. Mungkin aja karena mainan kalian di rumah udah banyak, nggak dimainin, nggak pernah dipakai. Atau mungkin mainan yang kalian mau itu ukurannya terlalu besar, susah untuk dibawa-bawa. Yang pada akhirnya kalau adik-adik bisa mengerti hal itu, adik-adik semua bisa tetap punya hati yang gembira, liburannya jadi asik, liburannya jadi menyenangkan. Jadi adik-adik, hati yang gembira itu adalah kuncinya, hati yang gembira adalah obatnya. Dan kabar gembiranya dalam Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kegembiraan atau sukacita yang berasal dari Tuhan itu bahkan bisa menurunkan berkat-berkat Tuhan dan bisa memenuhi keinginan kita. Jadi adik-adik, punya hati yang selalu bergembira itu adalah pilihan. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih yang tetap bersungut-sungut, males-malesan, adik-adik sedih, adik-adik bingung, atau adik-adik memilih untuk punya hati yang bergembira, yang tetap bersukacita, yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi mudah dan asik untuk dilakukan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang kenapa sih kita itu harus berbahagia. Yang pertama, karena kita tuh punya Allah yang peduli. Di kehidupan sehari-hari, Tuhan tuh selalu menyediakan yang terbaik buat kalian loh. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Di 1 Petrus 5 ayat 7 itu dikatakan bahwa kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Contoh, kalau kalian sedang menghadapi ujian sekolah dan kalian belajar dengan giat, dengan rajin,
Tuhan pasti akan membantu kalian supaya dapat nilai yang terbaik. Contoh lain, mungkin adik-adik tidak sadar, pas kalian pergi keluar rumah, misalnya nih, ke mall, ke supermarket, ke sekolah, adik-adik bisa pergi dan pulang dengan selamat. Sadar nggak sih kalau Tuhan itu selalu melindungi kita kemanapun kita pergi? Hal-hal simpel ini sangat menunjukkan kalau Tuhan itu sangat peduli sama kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbahagia? Itu karena kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan talenta kita masing-masing. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa gambar. Kalau misal di gereja nih, di ibadah raya, kalau adik-adik sadar, ada yang bisa main musik, ada yang bisa main flag, ada yang bisa main tamborin, ada yang bisa nyanyi. Jadi kalian seharusnya bangga karena Tuhan sudah memberikan kalian talenta masing-masing. Dan kalian kalau punya talenta, jangan lupa harus kalian kembangkan supaya kalian bisa memakai itu untuk melayani Tuhan. Kalau sekarang kalian masih bisa sekolah, masih bisa makan enak, punya keluarga yang baik, itu semua karena pemberian dari Tuhan Yesus. Makanya kita harus bisa berbahagia. Jadi adik-adik, kalian tidak boleh iri sama teman atau sama orang lain. Kalian tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita semua itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Adik-adik, apa sih dampak dari kita punya hati yang gembira? Nah, kalau kita punya hati yang gembira, yang pertama kita bisa punya muka yang berseri-seri. Apa sih muka yang berseri-seri itu? Muka yang berseri-seri adalah muka di mana bisa menampilkan keceriaan, sukacita. Seperti yang ada di Amsal 13 ayat 15 yang berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekarang, coba adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah contoh muka yang cemberut. Nah, kalau adik-adik punya teman yang wajahnya cemberut seperti ini, pasti kalian takut kan untuk mengajak mereka bermain? Pasti kalian tidak mau bermain bersama dengan mereka. Nah, lain halnya kalau kalian punya wajah yang seperti ini. Ini menunjukkan wajah yang ceria, yang berseri-seri. Nah, kalau kalian punya wajah seperti ini, pasti teman-teman kalian akan senang sekali mengajak kalian bermain. Muka yang berseri-seri seperti ini sangat menunjukkan kasih Tuhan terhadap hidup kalian semua. Nah, yang kedua adalah kalau kita punya hati yang gembira, kita pasti bisa menyelesaikan sesuatu dengan sangat baik karena kita punya semangat. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian punya hati yang gembira dalam melakukan mengerjakan PR, belajar, membantu orang tua, kalian pasti bisa melakukannya dengan baik dan bisa menyenangkan hati orang tua kalian. Lain halnya kalau kalian mengerjakan semuanya dengan hati yang tidak gembira, hati yang bersungut-sungut dan tidak ada sukacita, pasti hasilnya akan tidak maksimal dan itu tentunya akan mengecewakan orang tua kalian, mengecewakan guru kalian dan juga menyedihkan hati Tuhan. Sekarang Kak Elsa mau jelasin poin terakhir apa dampak ketika kita bergembira. Poin yang ketiga yaitu ketika kita bergembira itu bisa kasih dampak ke orang lain loh. Jadi Kak Elsa ada cerita sedikit nih. Suatu hari ada anak dia tuh berangkat ke sekolah dengan muka yang murung, cemberut, dia habis marah. Tapi karena teman-teman di sekitarnya gembira, dia jadi ikut bergembira. Dari sini kita bisa tahu kalau kegembiraan itu bisa menular kepada orang-orang di sekitar kalian loh. Kak Elsa mau ajak adik-adik, dimanapun adik-adik, yuk kita bagikan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kalian. Dan sekarang saatnya kita melakukan aktivitas, adik-adik bisa menyiapkan bahan-bahannya, dan selamat melakukan aktivitas. Shalom Rehoboth Kids, hari ini kita akan melakukan aktivitas yaitu membuat topeng smiley. Nah, adik-adik udah menyiapkan bahannya belum? Yang pertama ada kertas, yang kedua ada pensil, yang ketiga ada jangka dan penggaris. Nah, kalau adik-adik nggak punya jangka atau penggaris, adik-adik bisa menggunakan piring atau mangkok.
Setelah itu siapkan pensil warna untuk mewarnai topeng adik-adik. Setelah itu siapkan juga gunting untuk menggunting topengnya. Yang keenam, siapkan karet, dan terakhir siapkan spidol. Nah, sekarang kita akan mulai membuat topengnya. Nah, yang pertama, sekarang kita mau bikin lingkarannya. Adik-adik bisa menyiapkan jangka dan diukur dengan penggaris seperti ini ya adik-adik. Ukurannya sesuaikan dengan wajah kalian masing-masing. Di sini Kak Naomi pakai ukuran 8 cm. Setelah diukur, kalian bisa bikin lingkaran seperti ini. Setelah membuat lingkaran, sekarang kita akan gambar matanya. Buat 2 bentuk oval di tengah sini. Jangan terlalu kecil ya adik-adik, nanti nggak cukup matanya. Nah, setelah selesai membuat bentuk oval, sekarang kita bikin lingkaran kecil di dalamnya. Setelah selesai menggambar mata, kita akan bikin smiley-nya. Nah, setelah jadi nanti akan terlihat seperti ini. Sekarang adik-adik bisa mewarnai topengnya kalian. Setelah selesai mewarnai, kita akan bikin lubang untuk menaruh karetnya. Bikin lingkaran kecil di dekat mata dan mulutnya. Jangan terlalu ke pinggir ya adik-adik, nanti bisa sobek. Setelah membuat lingkaran kecil, sekarang kita akan menggunting topengnya.
Nah, setelah adik-adik menggunting topengnya, sekarang kita akan membuat lubang di sini dan juga di tengah matanya. Adik-adik bisa melipat seperti ini agar lebih rapi. Nah, sekarang lubangnya sudah jadi, kita akan memasang karet di masing-masing kanan dan kirinya. Kita butuh 2 karet untuk masing-masing topeng. Caranya, masukkan karet seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa menarik seperti ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Setelah topengnya selesai dipasang, sekarang waktunya kita menebali mata dan bagian mulutnya. Nah, adik-adik, topengnya sudah jadi. Sesuai dengan firman hari ini, kita harus selalu bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kalau kita bergembira, muka kita akan selalu berseri-seri. Untuk minggu ini, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari mana ya, Ce? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.